Halo, Guido di sini dari blockbuilders.de dan hari ini kita akan melihat bagaimana cara kerja Hyperliquid. Hyperliquid adalah bursa terdesentralisasi terbesar yang ada di dunia kripto. Hal ini bisa dilihat jika Anda mengecek di coinmarketcap.com. Anda akan melihat saat melihat DEX, yaitu bursa terdesentralisasi, Hyperliquid berada di urutan pertama dengan volume perdagangan 9 miliar dolar ASY dalam 24 jam terakhir. Dan nomor 2 saat ini adalah Astar dengan hampir 8 miliar dolar AS. Tapi Anda bisa melihat misalnya open interest, yaitu seberapa banyak likuiditas yang ada di platform tersebut. Di situ Hyperliquid menjadi nomor satu dengan selisih yang besar. Dan ada 248 pasar yang bisa Anda perdagangkan di sana, jadi jumlahnya cukup banyak. Terutama semua mata uang kripto besar bisa Anda perdagangkan di sana. Dan hari ini kita ingin melihat lebih dekat bagaimana bursa ini bekerja. Saya ingin menunjukkannya sedikit kepada Anda, memberikan beberapa tips, dan kemudian Anda bisa langsung memulainya. Bagi yang belum punya akun Hyperliquid, saya juga sudah menyertakan tautan di bawah. Jika Anda mendaftar lewat situ, yaitu dengan mengekliknya lalu menghubungkan dompet Anda juga akan menghemat beberapa persen biaya transaksi. Alasan utama mengapa DEX pada dasarnya menjadi begitu besar adalah karena orang-orang ingin bisa mengelola saldo mereka sendiri. Artinya, di sini tidak ada otoritas pusat atau pada tahap akhirnya tidak ada instansi pusat yang mengelola uang Anda, melainkan semuanya ada di dalam atau di atas kontrak pintar. Dan pada dasarnya Anda sendirilah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya dan mengelola dompet Anda. Keuntungannya adalah tidak ada peretasan klasik seperti yang terjadi di Bybit misalnya, di mana 1 miliar dolar dicuri. Di sini kontrak pinternya harus diretas, yang mana hal itu juga belum pernah terjadi. Dan tentu saja ada keuntungan lainnya, yaitu Anda tidak perlu melakukan verifikasi. Artinya Anda bisa berdagang di sini secara anonim sepenuhnya. Tidak ada yang benar-benar bisa melacak siapa Anda, dan itulah alasan mengapa banyak orang menggunakannya. Kekurangannya tentu saja Anda tidak bisa menyetor euro karena tidak ada verifikasi. Jadi tidak ada rekening bank di mana bisa dilakukan setoran dan penarikan dengan mudah. Oleh karena itu, Anda harus selalu menyetor mata uang kripto di sini. Sekarang mari kita lihat saja bagaimana cara kerja semuanya. Secara teknis, Hyperliquid berbasis pada blockchain sendiri. Jadi ini adalah blockchain L1 sendiri, dan itu relatif cepat. Jadi saya rasa blok-bloknya muncul di sini. Setiap 200 milidetik, jadi 5 kali per detik transaksi dikonfirmasi, yang membuatnya terasa seolah-olah Anda berdagang di bursa sungguhan. Anda hampir tidak merasakan perbedaannya lagi. Kita akan segera melihatnya nanti. Hal pertama yang harus Anda lakukan setelah memiliki akun dan menghubungkan dompet Anda, yang sudah saya lakukan di sini, jika Anda belum melakukannya, saya punya tautan ke Hyperliquid di bawah, Anda bisa mengekliknya lalu dompet Anda. Hubungkan dengan itu. Yang bisa Anda gunakan misalnya adalah MetaMask. MetaMask sebenarnya adalah dompet terbesar di bidang kripto pada bursa terdesentralisasi dan untuk segala hal yang berkaitan dengan DeFi. Atau Anda bisa menggunakan dompet lain, dompet Coinbase, atau dompet Phantom. Itu semua bisa berfungsi. Anda cukup mengekliknya dan menghubungkan dompet Anda dengan bursa. Saya tidak akan menunjukkan cara menyiapkan dompetnya sekarang. Ada video terpisah untuk itu. Dan itu hanya akan membuat video ini jadi lebih lama. Dan jika Anda sudah menghubungkan dompet, dengan bursa, pada prinsipnya Anda sudah bisa mulai. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menyetor uang. Untuk itu Anda bisa mengeklik deposit di sini misalnya. Dan sekarang sudah ada cukup banyak cara untuk menyetor uang. Dulu Anda hanya bisa menyetor USDC di Arbitrum, dan sekarang kan pada prinsipnya Anda bisa menyetor banyak mata uang kripto utama secara langsung. Jadi Anda bisa menyetor Bitcoin, Ethereum, atau misalnya Solana di jaringan Solana secara langsung. Cukup kirimkan uang ke alamat ini, dan pada prinsipnya Solana akan sampai di sini dan dikreditkan kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki Solana atau USDC di dompet Anda, lalu Anda juga bisa mengirimnya dari bursa. Misalnya jika Anda punya akun Binance dan punya USDC di sana, atau membeli USDC atau menyetor euro, menukarnya ke USDC, Anda juga bisa mengirimnya ke Hyperliquid. Mungkin penting juga untuk diketahui, jika Anda menggunakan Arbitrum misalnya, untuk mengirim USDC,
Bolak-balik penting juga untuk memiliki sedikit Ethereum di sana, jadi beberapa dolar Ethereum di dompet sudah cukup untuk membayar biayanya. Jadi yang terbaik adalah, seperti yang saya katakan selalu setor USDC karena Anda tidak perlu menukarnya di Hyperliquid, melainkan akan langsung dikenali, dan pada prinsipnya Anda bisa langsung melakukan trading dengannya. Saya masih punya $74 di dompet ini, saya bisa mengeklik di sini, klik deposit, konfirmasi di MetaMask, dan uangnya akan masuk dalam beberapa detik. Itu dikreditkan, prosesnya cukup cepat di Arbitrum. Anda tentu saja bisa mencobanya dengan jumlah yang lebih kecil. Anda juga bisa mengirim 5 atau $10 ke sana terlebih dahulu dan melihat bagaimana cara kerjanya. Setelah uang Anda masuk, Anda akan melihat berbagai dompet di sini tempat uang itu berada, yaitu di spot atau perps. Perbedaannya cukup sederhana. Anda bisa melakukan trading spot di Hyperliquid. Spot berarti mata uang kripto tersebut menjadi milik Anda nantinya. Anda tidak bisa menggunakan leverage, tetapi mata uang kriptonya akan menjadi milik Anda dan Anda tidak bisa terkena likuidasi. Artinya jika Anda melakukan trading spot BTC USD misalnya, Anda akan memiliki BTC dan bisa menariknya di Hyperliquid dengan mengeklik portofolio di atas, lalu mengirim BTC tersebut ke dompet perangkat keras atau bursa lain. Jadi itu berhasil, kalian bisa melakukan semuanya di spot. Lalu ada juga yang disebut perps. Dan perps pada dasarnya adalah futures atau derivatif. Perps dalam hal ini berarti perpetual futures, artinya di dunia bursa klasik selalu ada futures, tetapi mereka memiliki tanggal kedaluarsa, yaitu tanggal di mana mereka berakhir dan kemudian diselesaikan. Dan pada perps yang relatif baru di bidang kripto saat itu muncul sekitar 2015-2016, pada dasarnya mereka berjalan tanpa batas waktu. Artinya, kalian bisa tetap dalam posisi itu selamanya dan mereka memiliki beberapa keuntungan. Kalian bisa misalnya mengambil posisi long atau short, artinya jika kalian yakin harga akan turun, kalian bisa mengambil posisi short. Atau jika kalian yakin harga akan naik, maka kalian bisa mengambil posisi long dan juga bisa menggunakan leverage untuk itu. Kalian memilih leverage-nya di atas sini, lihat saya sekarang menggunakan leverage 3 kali, saya juga tidak akan pernah lebih tinggi dari itu. Pada Bitcoin kalian bahkan bisa berdagang dengan leverage hingga 40 kali. Kerugiannya adalah jika sekarang misalkan kalian punya $1.000 di sini, dan kalian berdagang dengan leverage 10 kali, secara teoritis kalian bisa membuka posisi yang bernilai $10.000. Namun kerugiannya adalah jika nilai posisi turun 10%, kalian akan terlikuidasi dan $1.000 kalian hilang. Jika nilai posisi naik 10%, kalian telah mengubah $10.000 itu menjadi $11.000 secara virtual, dan dengan demikian $1.000 kalian menjadi 2 kali lipat, dan pada dasarnya saat kalian menutup posisi tersebut, kalian memiliki $2.000 di akun kalian. Itu tadi penjelasan singkat tentang futures ya. Nah, setelah kita menyetor uang, pada dasarnya kita sudah bisa mulai berdagang. Jadi saya tadi katakan ada spot atau perps, dan kalian bisa mengirim uang bolak-balik di antara kedua dompet ini dengan tombol ini. Jadi sekarang dari spot ke perps, atau jika kalian mengekliknya dari perps ke futures ke spot. Keuntungannya adalah jika misalnya kalian punya uang di dompet perps dan kalian terlikuidasi, kalian hanya bisa kehilangan uang di dompet perp, di dompet futures, dan bukan uang di dompet spot. Artinya kedua dompet tersebut tidak saling bergantung satu sama lain. Dan jika kalian terlikuidasi pada posisi perp, hal itu tidak akan pernah memengaruhi posisi spot kalian. Ini memberikan sedikit keamanan tambahan. Uang yang kalian miliki di area spot, benar-benar kalian miliki secara nyata, dan pengiriman bolak-balik juga instan, jadi itu bisa dilakukan tanpa masalah. Lalu pada dasarnya kita sudah memiliki antarmuka perdagangan di sini. Kita punya grafik di sini yang sekarang 1 lilin mewakili 1 jam. Kita juga bisa mengubahnya ke hari atau pada dasarnya ke menit. Semuanya berjalan tanpa masalah. Di bawah sini kalian bisa melihat volumenya dan kalian melihat buku pesanan di sini. Kalian melihat di sini semua pesanan beli berwarna hijau dan semua pesanan jual berwarna merah. Dan Anda lihat di Bitcoin misalnya hampir tidak ada spread, jadi Anda selalu mendapatkan harga yang relatif bagus. Dan pada mata uang kripto yang lebih kecil, hal itu bisa berbeda. Tapi Anda lihat di sini sebenarnya hanya ada selisih $1 antara nilai beli dan jual, yang mana itu relatif bagus.
Jika Anda ingin berdagang sekarang, demi kemudahan kita akan melihatnya untuk perps karena di spot Anda lihat tampilannya antar mukanya pada prinsipnya terlihat sama saja. Jadi tidak ada perbedaan di sana. Pada perps perbedaannya adalah Anda kemudian memiliki posisi yang terbuka. Oh, sekarang saya memperbesar tampilannya di sini. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda. Jadi di perps Anda memiliki kemungkinan untuk mengatur leverage. Saya sudah katakan di sini, kita sekarang punya leverage 3 kali, dan kemudian Anda bisa mengatur apakah mode marginnya cross atau isolated. Perbedaannya adalah pada cross, seluruh uang yang Anda miliki di dompet perp akan diambil sebagai jaminan posisi. Pada isolated Anda bisa bilang, oke, saya ingin membuka posisi senilai $100 atau membuka $200 dan menginvestasikan $100 untuk itu. Artinya dengan leverage 2 kali. Maka Anda benar-benar hanya bisa kehilangan $100 itu dan bukan posisinya atau semua yang Anda miliki di dompet perp. Artinya, di sana setiap posisi dipertimbangkan secara terpisah. Mungkin di awal ini sedikit lebih sederhana karena orang jadi lebih cepat mengerti apa yang terjadi. Dan karena Anda tidak bisa dilikuidasi dengan seluruh isi dompet, melainkan hanya dengan posisi tunggal tersebut. Jika Anda sudah lebih mahir, biasanya Anda akan menggunakan cross. Dan kemudian kita punya berbagai jenis pesanan di sini. Kita akan melihat 2 yang paling umum. Tapi Anda juga bisa melakukan yang lain di sini seperti stop limit atau trap order, di mana Anda masuk ke posisi secara perlahan melalui beberapa kali pembelian. Tapi kita lihat saja market atau limit, karena jika sudah paham itu, Anda sebenarnya juga akan paham hampir semua sisanya. Market order itu relatif sederhana. Anda cukup katakan bahwa Anda ingin misalnya membeli Bitcoin senilai $5.000. Anda juga bisa memilih jumlahnya sebesar 5.000 USDC, lalu klik place order. Dan kemudian Bitcoin akan dibeli untuk Anda sejumlah itu dengan harga terbaik yang memungkinkan. Dan kemudian Anda memiliki posisi tersebut terbuka pada prinsipnya. Limit order sedikit berbeda, di sana Anda bisa bilang, oke, saya ingin 5.000, mari kita buat jumlah yang lebih kecil, saya ingin beli Bitcoin $100. Jika harganya turun ke $80.000, maka Anda klik place order. Ini butuh waktu sejenak, di bawah sini tertulis submitted order, dan kemudian Anda melihat garis di bawah, dan di sana Anda lihat, aha, jika harganya sekarang turun ke $80.000 ini, maka pada prinsipnya di sini, di open orders Anda melihatnya untuk $100. Jadi untuk 0,0125, jadi 0,00125 Bitcoin akan dibeli. Jadi posisi itu dan pesanan terbuka sekarang tetap ada di sana sampai harga ini tercapai atau sampai Anda menghapusnya. Kita juga bisa membuat pesanan pasar sekali lagi agar Anda lihat kita bisa sekarang mengambil posisi jual $100 di Bitcoin via pesanan pasar. Dan perbedaannya adalah itu harus segera dieksekusi. Dan Anda juga melihatnya, sekarang pesanan tidak ada di pesanan terbuka, tapi di posisi dan di sana Anda lihat saya jual Bitcoin dengan tuas 3 kali. Saya punya 0,00111 Bitcoin. Posisi ini bernilai $100. Ini harga masuk saya dan ini adalah harga saat ini. Dan saya baru saja rugi beberapa sen di sini. Dan pendanaan masih tertulis di belakang sini. Pendanaan pada dasarnya adalah apa yang digunakan untuk menyeimbangkan perbedaan antara beli dan jual. Artinya, pendanaan Anda lihat di atas sini dan jatuh tempo setiap jam di Hyperliquid. Di kripto, kebanyakan orang selalu beli, jadi pendanaan seringkali positif. Sekarang pendanaan positif dan kita jual, dan pendanaan jatuh tempo setiap jam di Hyperliquid. Artinya setiap jam, saat ini kita akan mendapatkan 0,0013% ini pada posisi kita. Itu akan dikreditkan kepada kita setiap jam. Kita akan melihatnya di bagian pendanaan di belakang sini. Tepat, tapi pendanaan juga bisa menjadi negatif. Dan jika kita berada dalam posisi jual, maka kita harus membayarnya. Dengan pendanaan positif, jika kita dalam posisi beli, kita juga harus membayarnya. Dan mau jadi selalu berlawanan. Kita sedang jual dan pendanaan positif. Jadi kita mendapatkannya, dan jika kita beli, pendanaan harus negatif agar kita mendapatkannya. Jika tidak, kita membayar. Dan tentu saja Anda punya banyak pilihan. Anda bisa menutup via pesanan pasar, pesanan batas, atau melakukan pembalikan. Maka alih-alih posisi jual, posisi beli akan dibuka di sini. Kita tutup saja sekarang via pesanan pasar dan bahkan mendapat sedikit
keuntungan, dan sekarang kita sudah menutupnya. Dan sekarang Anda lihat kita tidak punya posisi lagi, dan beberapa sen keuntungan yang kita buat sekarang telah dikreditkan kepada kita. Itu pada dasarnya yang terpenting. Kita ingin melihat biayanya sekali lagi. Pada dasarnya ada di Hyperliquid, biaya yang berbeda untuk perps, yaitu untuk berjangka dan untuk spot. Perdagangan berjangka biasanya selalu lebih murah. Siapapun yang bervolume di bawah 5 juta dalam 14 hari, membayar 0,045% untuk pesanan taker dan 0,015% untuk pesanan maker. Perbedaannya pada dasarnya adalah pesanan taker itu pesanan pasar. Taker berarti Anda mengambil likuiditas dari bursa karena ingin pesanan segera dieksekusi. Dan pesanannya tidak masuk ke buku pesanan dulu, Anda mengambil likuiditas dari bursa, dan itu selalu agak merugikan bagi bursa, makanya mereka mengenakan biaya yang lebih tinggi. Untuk pesanan maker, Anda pada dasarnya membuat pesanan limit, seperti yang baru saja kita buat, seharga $80.000, Anda akan memasukkannya ke buku pesanan dan lalu membayar biaya yang lebih rendah saat pesanan itu dieksekusi. Jika pesanan tidak dieksekusi, Anda juga tidak perlu membayar biaya apapun. Dan untuk spot pada dasarnya juga serupa, Anda membayar 0,07% dan 0,04% untuk pesanan limit, dan pesanan taker adalah pesanan pasar 0,07%. Itulah perbedaannya. Di atas sini ada pilihan, Hyperliquid sebagai bursa terdesentralisasi tidak punya aplikasi, tapi Anda bisa mengeklik di bagian atas ini dan kemudian bisa menyetujuinya pada dasarnya. Dan maka kode QR akan muncul yang bisa Anda pindai dengan ponsel Anda, dan kemudian jendela peramban akan terbuka di ponsel Anda, dan di jendela peramban itu Anda bisa secara normal berdagang dengan Hyperliquid tanpa perlu melakukan apapun, jadi maka Anda sudah aktif untuk berdagang dengan akun yang sedang Anda gunakan di Hyperliquid dan bisa berdagang di sana. Yang tidak bisa Anda lakukan di ponsel adalah menarik uang. Itu misalnya tidak akan bisa, tapi memasang atau menutup pesanan atau menjual sesuatu itu pasti bisa. Itu informasi yang bagus untuk diketahui. Selain itu masih ada yang disebut vault, dan vault pada dasarnya adalah kesempatan untuk menyetor uang, lalu orang lain berdagang. Untuk Anda, ada penyedia likuiditas Hyperliquid ini. Anda lihat, ini sebenarnya naik terus, saat ini tidak terlalu banyak APR, tapi dia pada dasarnya melakukan pembuatan pasar di Hyperliquid. Dan di sana Anda bisa misalnya menyetor uang jika mengeklik setoran dan dia berdagang secara otomatis untuk Anda. Dan ada banyak yang lainnya, banyak vault lain yang bisa Anda gunakan. Di sini misalnya yang ini. Anda harus selalu menemukan sesuatu yang naik secara relatif stabil dan tidak diperdagangkan bolak-balik begitu banyak. Jadi ini selalu menjadi kasus jika Anda punya hal-hal seperti itu yang turun tajam, naik lagi dan kemudian turun lagi, dan seterusnya. Anda harus selalu berhati-hati di sana karena dari 150% APR ini, yaitu suku bunga tahunan yang didapat jika terus seperti ini, maka akan cepat menjadi negatif dan kemudian Anda akan kehilangan uang. Jadi berhati-hatilah di sana. Dan di sini di staking Anda bisa, jika punya hype, menaruhnya juga. Itulah hal terpenting tentang Hyperliquid. Jika Anda punya pertanyaan lagi tentang itu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jika video begini bermanfaat, saya akan senang jika Anda memberi like dan subscribe ke channel ini. Jika Anda belum punya akun, silakan gunakan link di bawah untuk menghemat sedikit biaya transaksi. Terima kasih sudah menonton.